Hati Xiaoyan yang tegang juga menghela nafas berat setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan menakutkan dari klan Hun. Selain klan Gu, kemungkinan sangat sulit menemukan faksi lain di benua Douqi selain klan Gu yang bisa melawannya. Jika klan Gu masih memilih untuk tidak melakukan apa-apa, aliansi Sky Menshan kemungkinan akan menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Banyak sesepuh dari klan Gu dalam aula besar juga mengungkapkan ekspresi yang agak rumit setelah melihat Gu Yuan membuat keputusan. Mereka mengerti bahwa klan Gu tidak akan dapat mengubah keputusannya setelah hari ini. Dua faksi super terbesar di benua Douqi akhirnya bisa bertarung lagi setelah 1000 tahun. Terlebih lagi, kali ini, itu kemungkinan akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Pemenang bertahan sementara yang kalah mati. Keputusan Gu Yuan dengan cepat menyebar ke seluruh eselon atas klan Gu. Dalam sekejap, suasana di dalam alam Gu menjadi sedikit tegang. Banyak ahli yang dikirim ke dataran tengah untuk memantau setiap tindakan klan Hun. Xiaoyan tidak segera meninggalkan alam Gu sementara klan Gu memasuki keadaan berhati-hati. Masih ada cukup banyak energi dari pil misterius tingkat 9 yang tersisa di dalam tubuhnya. Memiliki energi yang tersisa di tubuhnya tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, dia harus segera memperbaikinya. Jika tidak, energi liar dan kekerasan ini mungkin sekali lagi menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Sebuah rumah bambu berdiri di atas gunung yang tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup dan hutan bambu bergoyang. Itu tampak seperti gelombang laut hijau. Xiaoyan gege, semua bahan obat yang kamu butuhkan ada di sini. Apakah ada hal lain yang Anda perlukan? Sun Er berdiri dengan cantik di dalam rumah bambu. Pakaiannya yang elegan tidak bisa menyembunyikan sosok cantiknya yang memikat. Wajah cantiknya yang luar biasa indah mengandung senyuman lembut. Setiap orang yang heroik akan menjadi lembut di bawah senyuman itu. Banyak kotak giok mengambang di depan Sun Er. Berbagai energi mengejutkan tersebar secara samar-samar dari dalam kotak giok. Jelas, itu bukanlah hal biasa. Xiaoyan secara acak melirik matanya sebelum fokus pada sosok yang paling cantik. Dia melangkah maju dan mengait dengan lengannya. Pergelangan tangan halus itu tanpa basa-basi ditarik ke pelukannya saat dia tertawa, "Kamu cantik tapi lebih cantik kalau pakai baju renang." Wajah cantik Sun Er menjadi sedikit merah saat mendengar Xiaoyan menggodanya. Dia memelototinya, hanya untuk tampak sangat menawan. Ini menyebabkan Xiaoyan merasakan matanya menjadi sedikit panas. Godaan dewi tercantik ini yang disukai para generasi muda klan Gu mengungkapkan ekspresi menyihir seperti itu benar-benar tak tertahankan. Sun Er dengan lembut bersandar di pelukan Xiaoyan. Tangannya yang agak dingin tiba-tiba melepas pakaian Xiaoyan dengan lembut. Beberapa bekas luka berdarah merah besar terlihat. Itu telah ditinggalkan oleh salah satu dari 4 iblis suci dari klan Hun, Hun Yan, di alam Yao. Meskipun cederanya telah berubah menjadi beberapa bekas luka berdarah yang dangkal, masih mungkin untuk menebak seberapa serius cederanya saat itu. Jari Sun Er menyentuh bekas luka berdarah ini. Mata yang jernih seperti kristal itu mengungkapkan sedikit sakit hati. Dia dengan lembut mengatupkan giginya dan dengan lembut berkata, "Orang-orang dari klan Hun ini benar-benar pantas untuk mati." "Haha, itu hanya luka kecil," Xiaoyan tertawa. Dia dengan cepat memegang wajah Sun Er dan langsung menggigit bibirnya yang lembut. Setelah itu, dia akhirnya tertawa keras dan melepaskan wajahnya yang menjadi malu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di tempat tidur. Dengan lambaian tangannya, banyak kotak giok terbelah dan berubah menjadi berbagai bahan obat yang melayang di depannya. "Sun Er, bantu aku berjaga. Saya perlu waktu untuk memperbaiki kekuatan obat pil misterius di tubuh saya. Cobalah untuk mencegah siapapun supaya tidak mengganggu saya selama periode waktu ini." Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat dia memasuki topik yang serius. Dia menjerit pelan dan Yi kecil dengan cepat muncul di bahunya. Itu melebarkan mulutnya. Kuali api terbang keluar dan langsung menyerap semua bahan obat yang mengapung ini.
Kemarahan wajah Sun Er perlahan berkurang setelah dia melihat Xiao Yan memulai penyempurnaannya. Dia mengangguk lembut dan dengan lembut mundur dari kamar. Dia membalik tangannya dan menutup pintu. Baru kemudian tangannya menyentuh bibirnya. Matanya menunjukkan ekspresi lembut. Haha, nona muda. Tawa orang tua tiba-tiba terdengar dari belakang Sun Er saat dia sedang linglung. Sun Er buru-buru berbalik dan melihat Ling Ying dari belakang. Wajah cantiknya memerah saat dia segera menyeringai dan berkata, "Ling tua." Ling Ying tersenyum ramah. Dia berjalan ke sisi Sun Er dan matanya melihat ke dalam ruangan. Tiba-tiba, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Penglihatan nona muda memang jauh lebih baik dari pandangan orang buram seperti saya yang tua ini." Meskipun saya merasa bahwa pencapaian Tuan Muda Xiao Yan di masa depan kemungkinan besar akan sangat istimewa, pada saat itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat mencapai levelnya saat ini. Sun Er tersenyum manis. Mata cantik yang berkilau itu mengandung kebanggaan. Dia mungkin masih tetap tenang dan acuh tak acuh ketika orang lain memujinya. Namun, jika mereka memuji Xiao Yan, hatinya tanpa sadar akan mengungkapkan kegembiraan. Mengingat apa yang terjadi saat itu benar-benar membuat orang menjadi linglung. Lebih dari 1 dekade lalu, Tuan Muda masih melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Nalan Yanran. Namun sekarang, bagaimanapun, bahkan kepala klan mengakui pencapaiannya. Ling Ying tertawa ketika dia menghargai kenangan itu, dia masih ingat bahwa dia bahkan diam-diam telah mengetuk Xiao Yan sebelumnya. Bagaimanapun, keduanya berada di dua dunia yang sangat berbeda saat itu. Pada saat itu, Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan Sun Er apapun yang terjadi. Namun, upaya terus-menerus selama beberapa dekade ini telah memungkinkan orang yang tidak berguna dari klan Xiao saat itu mencapai puncak benua. Sun Er duduk di tangga. Tangannya memegang pipinya dan matanya yang cantik tampak jauh. Akhirnya, dia tersenyum lembut. Dia sangat beruntung telah menghabiskan masa kecilnya dengan tinggal di kota hutan yang kecil itu. Terlepas dari apakah itu sekarang atau di masa depan, kenangan itu akan tersimpan jauh di dalam hatinya. Pil obat yang perlu disaring Xiao Yan bukanlah tingkat yang kaleng-kaleng. Namun, itu sedikit asing baginya. Ini karena pil obat memiliki efek untuk menyelesaikan kekuatan liar dan kekerasan dalam pil misterius tingkat 9 dan memungkinkannya untuk berhasil memperbaiki energi darinya. Meskipun dimungkinkan untuk secara bertahap memperbaiki kekuatan obat dengan mengandalkan api teratai pemurnian iblis, kecepatan melakukannya tidak hanya lebih lambat tetapi juga akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Xiao Yan. Pil misterius tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa dia perbaiki sesuka hatinya. Jika bukan karena dia telah menyerap energi dari 3 pil embrio lainnya, yang mengakibatkan beberapa perubahan yang tidak terduga, mustahil baginya untuk benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Karena dia sudah mengkonsumsinya, dia pasti harus memaksimalkan efeknya. Dengan keahlian Xiao Yan saat ini, dia hanya membutuhkan setengah hari atau lebih untuk memperbaiki pil obat ini. Sudah ada 3 pil obat dengan warna berbeda yang mengambang di depannya saat matahari terbenam. Ketiga pil obat itu seukuran ibu jari. Mereka memiliki warna berbeda tetapi dipenuhi dengan spiritualitas. Xiao Yan membuka matanya. Dia melebarkan mulutnya dan langsung menelan 3 pil obat ke dalam tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan bergegas ke kuali api di udara. Yi kecil melambaikan tangannya dan naga api merah muda melilit tubuh Xiao Yan. Setelah 3 pil obat memasuki tubuh Xiao Yan, sebagian besar kekuatan obat dari pil misterius tingkat 9 yang masih tersisa di dalamnya mulai mengendur. Menambahkan dukungan dari teratai api pemurnian iblis, kristal energi keras dengan cepat meleleh. Itu berubah menjadi energi cair yang sangat kuat yang mengalir deras di dalam meridian Xiao Yan. Pada akhirnya, itu bahkan mengeluarkan gelombang suara swos-swos. Xiao Yan duduk di dalam kuali. Ekspresinya serius. Dengan peningkatan jumlah energi yang disempurnakan menjadi Douqi yang kuat yang bergabung ke dalam tubuhnya, auranya, yang baru saja menembus kelas Dou Sheng bintang 6,
secara bertahap menjadi kokoh dan bahkan menunjukkan tanda-tanda sekali lagi mendaki perlahan. Kekuatan menakutkan dari pil misterius tingkat 9 sekali lagi dilepaskan. Perbaikan oleh Xiao Yan ini berlanjut selama 10 hari dalam sekejap mata. Selama 10 hari ini, energi-energi dari pil misterius tingkat 9 dalam tubuh Xiao Yan telah disempurnakan satu kelompok pada satu waktu. Akhirnya, itu berubah menjadi douki yang berputar, yang bergabung ke dalam tubuhnya. Di hari ke-11, Xiao Yan, yang berada di dalam kuali, perlahan membuka matanya. Segera, banyak naga api dengan cepat terjalin di sekitar tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi garis api yang dihirup ke hidungnya. Kuali api juga menghilang dengan tenang. Kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat ke tanah. Dia menutup matanya dan merasakan sekelilingnya. Senyuman puas segera muncul di wajahnya. Hasil perbaikan ini sesuai dengan harapannya. Kekuatannya tidak hanya distabilkan di kelas Dou Sheng bintang 6 tetapi dia bahkan melompat ke kelas Dou Sheng bintang 6 menengah. Pil misterius tingkat 9 ini benar-benar membiarkan kekuatannya melonjak 1 bintang. Efeknya benar-benar layak dipuji. Pil misterius tingkat 9 memang luar biasa. Sayangnya, pada level ini, tubuhku sudah menjadi sangat sensitif terhadap kekuatan obat. Bahkan jika saya mengkonsumsi pil misterius tingkat 9 lagi di masa depan, kemungkinan besar tidak akan menghasilkan hasil seperti itu. Kecuali saya mengkonsumsi pil emas tingkat 9 yang lebih tinggi. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Dia segera merasakan penyesalan. Jika pil misterius tingkat 9 masih memiliki efek seperti itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya beberapa kali lagi. Lagi pula, jika dia berlatih secara normal, dia setidaknya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menerobos ke 1 bintang. Namun, pil misterius tingkat 9 mampu mempersingkat ini puluhan kali. Berderak, gredek-gredek berak. Pintu perlahan dibuka saat Xiao Yan mengakhiri pelatihannya. Sun Er tersenyum dan masuk ke ruangannya. Sosok cantiknya penuh dengan godaan di bawah sinar matahari. Xiao Yan gege, selamat atas kemajuan kekuatanmu. Xiao Yan tersenyum setelah melihat senyum cakep dari Sun Er. Dia menggosok kedua tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius. Namun, pada akhirnya ada batasan untuk melepaskan kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak boleh dengan gegabah menggunakannya kecuali pada saat yang kritis. Xiao Yan gege, anggota klan Yan dan Lei telah tiba di klan Gu. Ayah berkata untuk mengundangmu ke dalam rapat. Oh. Mereka akhirnya tiba. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia segera mengangguk. Saat ini, dia tidak sendiri. Masih ada aliansi Sky Menshah di belakangnya. Bahkan klan kuno seperti klan Gu tidak akan dengan mudah mengabaikan faksi besar di dataran tengah ini. Selain klan Xiao yang dahulu pernah bersinar di atas benua, klan Gu dan Hun harus dianggap yang terkuat di antara 8 klan kuno. Peringkat di belakang mereka adalah klan Yan dan Lei. Kekuatan garis keturunan kedua klan tidak menunjukkan tanda-tanda penyusutan bahkan setelah bertahun-tahun. Karenanya, klan dipenuhi dengan individu-individu berbakat. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan Gu dan Hun, mereka jauh lebih kuat daripada klan Yao, Xi, dan Ling. Mungkin itulah alasan kedua klan tersebut bukanlah yang pertama dihancurkan oleh klan Hun. Kesemai yang lembut itu mudah diperas. Jelas, klan Yan dan Lei tidak termasuk dalam pernyataan ini. Tentu saja, setelah semua sasaran empuk dihancurkan, cepat atau lambat giliran mereka akan datang. Klan Gu tampil cukup hidup hari ini. Dikunjungi oleh kepala klan dari klan Yan dan Lei itu dianggap sebagai masalah penting bahkan bagi klan Gu. Karenanya, pendirian mereka sangat tegas dan serius. Itu bisa dianggap telah memberi penghormatan kepada kepala klan. Pada saat Xiao Yan dan Sun Er tiba di luar aula, tempat itu sudah dipenuhi orang. Itu jelas terlihat sangat hidup. Duduk di sebelah kiri kursi pemimpin adalah kepala klan dari klan Yan, Yan Jin. Keduanya diam-diam menyelinap ke aula.
Setelah itu, mereka menuju ke tempat yang sepi. Jari Sun Er menunjuk ke seorang pria parubaya di sebelah kiri kursi kepala dan dengan lembut berkata. Mata Xiao Yan melihat ke arah yang dituju Sun Er. Orang bisa melihat pria parubaya berjubah merah cerah duduk di kursi tinggi. Pria itu tampaknya berusia 40-an, dia memiliki penampilan yang agak kasar. Kedua alisnya berwarna merah cerah. Sepertinya ada dua nyala api. Aura orang ini lembut dan tersembunyi. Dia tampak seperti sekelompok api yang hangat di musim dingin. Sungguh luar biasa. Namun, perasaan yang dia berikan padaku agak aneh. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi muram. Dari persepsi spiritualnya, pria parubaya itu tampak seperti sekelompok api. Apalagi nyala api ini tidak panas. Sebaliknya, itu tampak tenang. Ini adalah alasan utama ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Hal yang mengejutkannya adalah bahwa dia benar-benar merasakan perasaan yang akrab dari dalam tubuh kepala klan Yan ini. Jika dia mati dia mungkin hanya tampak seperti berusia 40-an tapi dia adalah iblis tua yang telah hidup untuk waktu yang lama. Sun Er tertawa lembut dan segera berkata, Xiao Yan Gege, kontrolnya terhadap nyala api kepala klan Yan ini telah mencapai level puncak. Menurut apa yang ayah katakan, ada dua jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah api batu gunung peringkat ke-17. Jenis lainnya adalah 9 api leluhur emas tenang peringkat ke-7 di peringkat api surgawi. Oh, 9 api leluhur emas tenang sebenarnya juga telah mendarat di tangan klan Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya dan berbicara dengan makna yang lebih dalam suaranya, dengan kata lain, bagian dalam tubuhnya juga memiliki api surgawi yang digabungkan. Iya. Ini adalah api surgawi baru dari penggabungan 9 leluhur emas tenang dan api batu gunung. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan api teratai pemurnian iblis milikmu, ia mampu bertarung setara dengan kaisar emas pembakar api surgawi. Sun Er berkata sambil tersenyum. Alasan Xiao Yan Gege mampu menggabungkan api surgawi adalah karena metode Ki Anda. Namun, kepala klan dari klan Yan ini sepenuhnya bergantung pada kendalinya atas api untuk menggabungkan dua api surgawi. Kesulitan yang terlibat cukup besar. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang tidak mengandalkan mantra api untuk menggabungkan api surgawi. Dia dengan jelas memahami kesulitan yang terlibat. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan sangat sulit baginya untuk secara paksa menggabungkan dua api surgawi bersama dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena semua sifat erosi dari api surgawi terlalu kuat. Dia memang layak menjadi kepala klan dari klan Yan, Xiao Yan mendesah pelan. Dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Yan Jin ini. Namun, Xiao Yan juga mengerti bahwa menggabungkan dua jenis api surgawi kemungkinan besar menjadi batas Yan Jin. Jika jenis api surgawi lain ditambahkan, dia kemungkinan akan membakar dirinya sendiri kecuali dia mencapai kelas Doudi. Bahkan tidak perlu menyebutkan penggabungan 6 jenis api surgawi seperti Xiao Yan. Di sisi kanan kursi kepala adalah kepala klan dari klan Lei Ying. Kekuatannya mirip dengan Yan Jin, yang berada di kelas Dou Sheng bintang 8. Dia juga ahli terkuat dalam klan Lei. Mata Xiao Yan sekali lagi berbalik ke sisi lain. Itu mungkin untuk melihat menara logam seperti manusia yang tiba-tiba duduk. Kulitnya agak hitam. Orang ini sangat menarik perhatian. Seolah-olah ada naga besar berenang di bawah kulit. Kekuatan menakutkan dipancarkan secara samar-samar. Itu menyebabkan kaki orang-orang yang dekat dengannya sedikit bergetar. Pertempuran Lei Ying ini sangat didambakan. Dikabarkan bahwa dia pernah bertengkar dengan Xiao Xuan saat itu. Namun, dia dikalahkan. Sun Er tertawa pelan dan berkata, "Oh." Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Dia secara alami tidak menyadari peristiwa yang telah terjadi sejak lama. Leluhur Xiao Xuan pada dasarnya adalah orang terkuat di dunia ini saat itu. Namun, Lei Ying justru berani melawannya. Tampaknya rumor keinginannya untuk bertarung itu memang benar adanya. Sun Er,
Sesosok tiba-tiba menyelinap dari luar dengan cara yang mencurigakan sementara Xiao Yan dan Sun Er bersembunyi di sudut dan mengobrol. Xiao Yan berteriak pelan ke arah Sun Er. Mereka berdua menoleh dan melihat bahwa orang tersebut sebenarnya adalah jenderal kedua dari tentara terendam hitam, Gu Hua, yang telah memasuki makam surgawi bersama Xiao Yan dan yang lainnya saat itu. Ada apa? Sun Er menatapnya dengan sikap ragu-ragu. Hehe, Gu Hua tersenyum malu pada Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia berbicara dengan ekspresi pahit, saya di sini untuk mencari bantuan. Xiao Yan dan Sun Er terkejut. Mereka memandang Gu Hua dengan ekspresi tertegun, yang jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti apa maksud dari Gu Hua. Ini semua disebabkan oleh orang-orang dari klan Lei. Saat mereka tiba di sini, mereka mulai berkeliaran di sekitar dan dengan sengaja untuk memprovokasi banyak dari tentara terendam hitam kita untuk bertarung dengan mereka. Pada akhirnya, orang-orang itu tidak bisa menahan diri dan marah. Apalagi, mereka benar-benar dipukuli oleh pihak lain. Betapa memalukan. Gu Hua menggosok kedua tangannya dan tertawa getir. Meski aku sadar kalau ini adalah karakter orang-orang dari klan Lei. Tapi jika kita sebagai bos besar tidak melangkah maju setelah bawahan kita dipukuli, itu akan sangat menyakiti hati mereka. Oleh karena itu, beberapa dari kami juga telah campur tangan dan mengusir orang-orang itu kembali. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum. Orang-orang ini. Bukankah tidak apa-apa jika kamu mengusir mereka? Bagaimanapun juga, mereka adalah tamu. Jangan bilang kalau kamu berencana mengejarnya. Menurutmu apakah ayah dan kepala klan dari klan Lei tidak menyadari hal ini? Namun, hanya saja mereka tidak mau repot-repot menangani masalah ini di antara generasi muda. Sun Er memutar matanya dan berkata, tepat sekali. Tidak apa-apa setelah kita mengusir mereka. Namun, orang-orang itu menolak untuk mengaku kalah. Mereka menemukan beberapa bala bantuan yang mengalahkan Gu Xing, Gu Yao dan aku. Ekspresi wajah Gu Hua sedikit tertekan. Dikalahkan di kampung halamannya sedikit banyaknya akan melukai harga dirinya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 jenderal besar dari tentara terendam hitam. Bukankah tidak apa-apa jika kakak King yang menyelesaikan masalah ini? Dia adalah jenderal pertama dari tentara terendam hitam, kepala dari seluruh tentara terendam hitam. Kakak King yang juga dikalahkan oleh orang itu. Kalau tidak, aku tidak akan datang mencarimu. Gu Hua ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tertawa getir. Oh. Ekspresi Xiao Yan dan Sun Er akhirnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Gu Qing yang saat ini adalah bintang 2 elit Dou Sheng. Sebenarnya ada anggota generasi muda dari klan Lei yang bisa mengalahkannya. Mungkinkah orang itu? Sun Er tiba-tiba mengerutkan alisnya dan bertanya. Itu benar, Gu Hua mengangguk dengan sikap tertekan. Dia berkomentar, tidak terduga bahwa dia benar-benar menjadi sekuat ini. Siapa orang itu? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lei Dong, jenius paling mempesona dalam klan Lei dalam ratusan tahun. Dia pernah tinggal di dalam kolam iblis petir alam Lei selama 5 tahun, bertahan 1 tahun lebih lama dari rekor yang dibuat oleh Lei Ying ketika dia masih muda. Meskipun sebagian dari alasannya adalah karena perawatan seluruh klan, tidak ada keraguan tentang kemampuan atau bakatnya. Dikabarkan bahwa klan Lei berencana untuk mendidiknya menjadi kepala klan berikutnya. Sun Er merenung sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tidak disangka akan ada anggota generasi muda yang luar biasa dari dalam klan Lei. Tampaknya klan Lei ini memang memiliki fondasi yang kuat. Selain itu, klan Lei pernah datang ke klan Gu dengan sebuah lamaran pernikahan. Selain itu, banyak sesepuh telah menyetujuinya pada saat itu. Namun, masalah ini kemudian dikesampingkan untuk sementara karena beberapa hal lain. Karakter utama pernikahan, yang tidak terwujud, adalah Lei Dong dan aku. Sun Er berbicara dengan sikap yang agak tidak berdaya. Xiao Yan terkejut. Tidak disangka orang ini benar-benar mencoba merebut calon istrinya.
Sun Er, meskipun orang itu sangat memprovokasi pertempuran, tempat ini adalah klan Gu. Jika orang-orang itu diizinkan untuk kembali setelah ini, kami kemungkinan akan tampil lebih rendah saat bertemu mereka di masa depan. Gu Hua menggosok kedua tangannya dan tertawa. Oleh karena itu, Sun Er, bisakah kamu membantu? Membosankan. Pertarungan yang tidak berarti untuk mempertaruhkan harga diri seseorang. Sun Er melirik Gu Hua dan berbicara dengan acuh tak acuh. Hehe, jika kamu tidak ingin ikut campur, mengapa kamu tidak meminta saudara ipar Xiao Yan untuk membantu mendapatkan harga diri untuk tentara terendam hitam kita? Meskipun kepala klan puas dengan saudara ipar Xiao Yan, saudara-saudara dari tentara terendam hitam memiliki nomornya masing-masing. Kami akan memastikan bahwa pernikahan Anda sangat meriah saat waktunya tiba. Gu Hua tidak cemas setelah mendengar kata-kata Sun Er. Dia langsung berbalik ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Kamu. Rona merah cepat muncul di wajah cantik Sun Er setelah mendengar kata-kata Gu Hua. Dia segera meringkuk mulutnya dan berkata, sepertinya targetmu bukan aku tapi Xiao Yan Gege. Gu Hua tertawa. Matanya langsung memanah saat mereka melihat Xiao Yan. Dia tertawa, apa yang kamu katakan? Saudara Xiao Yan, apakah Anda ingin merasakan kemampuan generasi muda klan Lei? Saat ini, kakak King yang menunda mereka. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum setelah ditatap oleh mata panas Gu Hua. Hatinya tanpa sadar merasakan perasaan khusus. Setelah sekian lama memukuli beberapa iblis tua itu, sepertinya dia sudah melupakan usianya. Menurut usianya, seharusnya dia saat ini seperti Gu Hua dan yang lainnya, yang mengalami periode waktu ketika mereka keras kepala, liar, tak kenal takut dan sombong. Baik. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Ayo pimpin kita ke sana. Izinkan saya untuk melihat kemampuan apa yang dimiliki orang yang mencoba merebut istri saya.